Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Direktur Aktif Borneo Medistra Balikpapan, Ibu Nila Krisna Yulianti SSIPMK, yang kami hormati staf dosen Borneo Medistra Balikpapan, yang kami hormati narasumber paling cantik Kak Alicia Fai, yang berbahagia mahasiswa tingkat 1, 2, dan 3, mudah-mudahan bahagia semua ya dalam kondisi pandemi ini ya. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya hari ini kita dapat berjumpa secara virtual ya, walaupun berjauhan tapi kita tetap bertatap muka dalam Zoom Aktif Borneo Medistra Balikpapan. Dalam masa pandemi COVID-19, harapan kami Aktif Borneo Medistra Balikpapan senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang terus mengalir. Kegiatan workshop pagi ini diselenggarakan oleh Bidang Kemahasiswaan dalam rangka penyambutan mahasiswa baru Aktif Borneo Medistra Balikpapan dan ajang silaturahmi keluarga besar Aktif Borneo Medistra Balikpapan serta peningkatan kemampuan soft skill mahasiswa dalam hal self-confidence. Tema ini diangkat tentunya kami bidang kemahasiswaan ingin mahasiswa terus percaya diri dalam belajar, dalam berekspresi, mengikuti lomba seni, olahraga, teknologi, budaya, komunikasi, catwalk, dan lain sebagainya. Marilah bersama kita haturkan waktu untuk Ibu Direktur memberikan sambutan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Nila Krisna Yulianti SSIPMK, kami silahkan. Ya, terima kasih Bu Dewi Risa Santi selaku moderator kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen dan tenaga kependidikan Akademik Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan, yang kami hormati narasumber yang sangat luar biasa, inner beauty-nya pagi hari ini udah kelihatan sekali ya Kak Alicia Five. Terima kasih. Iya. Kemudian yang kami hormati pula mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 Akademik Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kondisi yang berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, yang dimana setiap tahun dalam menyikapi menyambut mahasiswa baru Akademik Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan tahun akademik 2020-2021 yang biasanya dilakukan tatap muka, pada saat ini kita melakukannya secara virtual. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup udara bebas, kemudian mendapatkan oksigen yang sangat baik, dan patut kita syukuri karena pada saat ini orang-orang yang masih berjuang di tengah pandemi COVID-19, tapi kita masih bisa meningkatkan skill kita, terutama dalam acara peningkatan soft skill yang diselenggarakan oleh pihak Bidang Kemahasiswaan. Dalam hal ini adalah Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama. Kemudian ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Arisa Santi dan Ibu Kartika Intan, karena beliau-beliaulah yang mengupayakan dan mengoptimalkan bagaimana kampus Akbid Borneo Medistra Balikpapan ini tetap terus eksis di dunia industri, ya, kemudian tetap eksis di masyarakat, sehingga acara kita pagi hari ini terkait peningkatan soft skill itu dapat terselenggara dengan baik dengan pemateri yang sangat luar biasa sekali, ya. Kemudian pada kesempatan kali ini panitia
ingin meminta kepada saya selaku direktur untuk membuka acara, tetapi sebelum membuka acara mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa mahasiswa kita tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ini merupakan salah satu generasi Z ya. Generasi Z ini berarti generasi yang memang hidup pada era revolusi industri 4.0 ya. Pada kali ini Akbid Borneo Medistra Balikpapan yang difasilitasi dari bidang kemahasiswaan, bagaimana caranya kita menanamkan soft skill yang mencangkup karakter inti manusia seperti kreativitas, kemudian imajinasi, kemudian emosi, dan etik. Ya, tentu kita laksanakan kurang lebih 2 hari ini dan besok. Ini merupakan kegiatan soft skill yang memang tiap tahun diselenggarakan oleh Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Kemudian adik-adik yang berbahagia dan yang Ibu cintai, perlu kita ketahui secara bersama bahwa pada saat ini kita dihadapi dengan musibah pandemi COVID-19, tapi dengan adanya pandemi ini, kita tetap harus optimis dan semangat bagaimana caranya kita sebagai tenaga kesehatan ini menghadapi tantangan perubahan revolusi industri 4.0, yang di dalamnya salah satunya adalah kita harus memenuhi tuntutan kebutuhan pasar tenaga kerja industri yang berbasis teknologi digital, yang saat ini sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah melakukannya secara virtual. Tetapi meskipun secara virtual tidak mengurangi kualitas daripada kegiatan pelatihan kita hari ini. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita kali ini dengan narasumber yang luar biasa, di mana dari penampilannya saja sudah memikat kita semua ya adik-adik ya. Nah, mudah-mudahan ini merupakan tahap awal bagaimana cara kita mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan sangat baik. Harapannya ada interaktif antara narasumber dengan para seluruh peserta kita pagi hari ini, sehingga nanti dapat mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Nah, di dalam dunia industri era revolusi industri 4.0 ya, soft skill ini sangat penting ditekankan untuk generasi kita saat ini, yaitu generasi Z. Bahkan dilaporkan dari World Economic Forum bahwa 80% skill yang diperlukan tenaga kerja untuk bisa bersaing dalam era revolusi industri 4.0 adalah penguasaan soft skill, dan 12% selebihnya adalah technical skill. Oleh karena itu, Ibu harapkan kepada adik-adik semua untuk maksimal mengikuti kegiatan kita hari ini sampai dengan besok. Kita tahu bahwa secara rinci 3 di antara 10 skill yang diperlukan saat ini adalah complex problem solving, kemudian critical thinking, kemudian creativity, dan di antara salah satunya adalah soft skill. Selain itu, penanaman jiwa kewirausahaan entrepreneur dan penguasaan teknologi digital kepada para peserta pelatihan ini juga menjadi bagian penting sehingga Akbid Borneo Medistra Balikpapan siap mencetak tenaga kerja yang siap berkompetisi di dunia kerja. Itu mungkin secara singkat yang bisa Ibu sampaikan dalam sambutan pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 acara ini resmi dibuka. Bismillahirrohmanirrohim. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Semoga lancar dan selalu diberi kesehatan. Amin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur, Ibu Nila Trisna Yulianti SSIPM Kep atas pembukaan dan juga sambutan yang telah diberikan. Nah, tiba saatnya materi yang kita tunggu-tunggu bersama ya, yang akan disampaikan oleh Kak Alicia Five ya. Mudah-mudahan betul penyebutan saya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu CV dari Kak Alicia yang luar biasa tentunya hari ini. Pertama yaitu tentang pendidikan SD dan SMP di Patra Dharma, SMA 5 Balikpapan,
dan sebagai mahasiswa manajemen bisnis UT Samarinda. Pengalaman Kak Alicia yaitu beauty advisor Wardah Balikpapan, modeling dan make up konsultan. Skill interest beliau yaitu komunikasi, voicing, or voice over, foto dan video talent, traveling, learning, eksplorasi hal baru. Aktivitas Kak Alicia saat ini yaitu HR Discover Borneo. Selanjutnya adalah Putri Duta Wisata Manuntung Balikpapan 2020. Wow, keren sekali ya. Dan Kak Alicia juga merupakan Duta Bayangkara Polda Kaltim 2020. Amazing, oke. Selanjutnya ada sosial medianya Kak Alicia yang mungkin mau berteman selanjutnya gitu ya. Itu ada @discover_cia ya atau @indon_cia dan YouTube-nya @discover ya dengan G besar. Oke, silahkan nanti di follow ya untuk melihat aktivitas Kak Alicia yang bisa menjadi teladan untuk adik-adik semuanya. Workshop beliau ada di Geraha Discover, Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 3,5, Komplek Ramayana, nomor 2223, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Yang mau minta nomor teleponnya, jantri nanti ke saya ya. Oke. Kesan pertama saya menghubungi Kak Alicia ini sangat stable ya, langsung cepat merespon, sangat baik ketika berkomunikasi dengan saya dan luar biasa sangat memperhatikan kata-kata yang disampaikan kepada saya sehingga saya juga amazing ya, pertama wow keren sekali ya melihat beberapa IG Kak Alicia ini juga saya perhatikan wah ini adalah pemuda yang sangat perlu dicontoh ya. Kenapa? Karena talent yang dimiliki ini luar biasa. Kita juga bisa melihat bagaimana semangat Kak Alicia ini. Dan ternyata Kak Alicia ini juga pernah memakai bahasa Jawa ya. Jadinya saya juga bertanya-tanya, ini kayaknya dari Jawa juga nih Kak Alicia ini. Oke, baiklah. Langsung saja kita persilahkan kepada Kak Alicia Mardia Five untuk memberikan semangatnya, pengalamannya, ya pengetahuannya yang luar biasa untuk tema kita hari ini, upgrade your self confidence. Kepada Kak Alicia, kami silakan. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedengaran ya suaranya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Kak. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan semangat pagi untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat walaupun di dalam masa pandemi, semoga kita semua tetap sehat dan melaksanakan protokol dimanapun kita berada. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya lagi. Nama saya Alicia Five, Alicia Mardia Five. Five itu adalah marga dari papa saya. Banyak sebenarnya yang misspelling atau miss dalam menyebutkan namanya. Biasanya nih dulu sering yang nyebut itu Five-V, Fifth, Vive, kayak gitu. Tapi sebenarnya memang penyebutannya adalah Five. Jadi Mbak moderatornya sip benar. Jadi for the first time itu biasanya orang salah-salah, tapi kali ini benar. Jadi saya salut. Nah, saya umurnya 21 tahun. Sekarang saya mahasiswi di Universitas Terbuka, ngambil manajemen. Saya very excited dan senang banget hari ini bisa ketemu sama rekan-rekan semua. Gak apa-apa ya, saya nyebutnya rekan-rekan, biar seumuran aja. Dan saya senang sharing sama teman-teman. Jadi hari ini saya akan membagikan dan sharing perspektif atau tips-tips mengenai gimana sih caranya untuk meningkatkan skill confidence kita sesuai atau berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke, untuk memulainya mungkin saya akan bercerita sedikit dulu tentang pengalaman saya. Yang pertama, saya ini anak tunggal,
Dan mama saya Banjar, papa saya asli Amerika, jadi saya ini blasteran. Dulu saat saya SD, banyak banget orang itu yang mengira bahwa anak blasteran itu udah pasti ada sisi keunggulan di situ. Kulitnya putih, rambutnya pirang, badannya tinggi, badannya langsing, terus freckles yang di pipi itu cute ya kan. Nah, tapi di saat zaman saya itu, saat saya SD, oh ya sebelumnya saya akan membagi cerita ini menjadi 3 fase. Jadi di saat saya sekolah, lulus sekolah, dan bekerja. Untuk fase pertama ini di saat saya masih di dalam lingkup sekolah. Dulu pada saat saya SD, itu saya merasa saya anak yang paling bahagia di dunia ini. Kenapa? Karena saya bisa melaksanakan semua kegiatan yang saya inginkan, khususnya saya sangat hobi berenang, jadi dari pagi sampai siang sampai sore, udah deh. That's my hobby, itu kesenangan saya, berenang, main di luar. Ya akhirnya kulit saya lebih gelap. Dan memang pada saat itu saya mengikuti ekstrakurikuler seperti modeling, karena memang mama saya lebih mendukung di kegiatan yang non-edukasi. Sedangkan papa saya itu lebih ke yang edukasi. Jadi ada 2 tabrakan ya di situ. Mama saya pengen yang di luar edukasi, papa saya pengen yang di edukasi. Jadi di saat itu saya harus bisa memenuhi keinginan orang tua saya. Dan saat itu modeling sampai kelas 6 SD, dan akhirnya saya stop modeling. Dan di situ saya stop modeling pun saya merasa senang, karena saya bisa makan semau saya bisa melakukan kegiatan berenang lagi lebih aktif. Nah, di situ akhirnya ada perubahan bentuk tubuh saya. Saya lebih berisi, kulit saya jadi lebih gelap lagi, dan akhirnya saya memasuki masa remaja, yaitu di SMP. Di SMP ini adalah masa-masa di mana kita mulai remaja ya, teman-teman. Karena kita bisa merasakan ya, kita sudah bisa mulai memahami nih kata orang, lalu kita sudah bisa suka sama seseorang, bisa lebih dewasa, memilah, seperti itu. Nah, di saat saya masuk SMP ini, banyak sekali teman-teman pada saat itu yang tidak mengenali saya sebagai anak blasteran, dan saya senang. Karena saya merasa bahwa saya malu akan hal itu, dan saya nggak ingin itu diketahui oleh banyak orang kalau papa saya itu bule, papa saya itu Amerika, dan itu akan jadi bahan pembicaraan. Tapi pada saat itu ada teman-teman yang sudah mengenal saya duluan di SD dan bilang, anak ini anak bule loh, gitu. Dan saat itu saya malah ngerasa, kaget, dan mereka langsung menjudge. Judge itu langsung bilang, masa sih anak bule? Banyak yang nggak percaya karena kulit saya gelap, muka saya sama sekali nggak blasteran, dan saya gemuk banget saat itu. Jadi begitulah betapa mudahnya orang menilai kita hanya dengan penampilan kita. Di situ pertama kali saya merasa sakit hati, sedih, dan saat itu saya sudah merasa bahwa saya nggak akan bisa percaya diri lagi mendengar perkataan teman-teman yang seperti itu. Dan saya juga merasa bahwa saya nggak bisa melakukan apapun, karena apapun yang akan saya lakukan, orang-orang akan menilai. Apapun yang saya lakukan, orang-orang akan menganggap bahwa saya ini tidak bisa. Dari kata-kata itu. Jadi itulah kekuatan kata-kata di mana itu bisa menghancurkan kita seketika. Jadi pada saat saya mulai SMP ini, saya tidak mengikuti ekstrakurikuler apapun, karena saya merasa bahwa saya tidak bisa. Saya nggak pede, saya malu, saya takut omongan orang, dan akhirnya saya fokus di pendidikan aja deh.
Itu pun di pendidikan saya ikutnya diam-diam. Dan akhirnya saya memiliki pikiran, gimana sih caranya supaya saya itu nggak kemakan dengan omongan orang, dan saya bisa tetap sibuk. Nah itu, saya senang kesibukan. Akhirnya saya penuhin semua kegiatan saya itu dengan kegiatan. Jadi dari pagi sampai malam itu selalu ada kegiatan. Jadi saya ikut pramuka, saya ikut marching band, semua yang berbau itu rame, nggak sendirian. Jadi yang dilihat sebagai main atau keunggulan tuh nggak ada. Jadi semuanya sama. Itu yang saya ikutin. Semuanya itu kegiatan berkelompok. Jadi biar kita nggak diperhatikan. Nah, lalu saya ikut pramuka, marching band, paduan suara, les di sekolah, di luar sekolah. Akhirnya sampai rumah lelah, nggak makan, langsung tidur, capek, udah. Akhirnya di situ juga saya naik kelas 2, orang-orang udah mulai merasa ada perbedaan. Kamu sakit ya? Kamu beda sekarang. Bedanya gimana? Ternyata saya turun berat badan dan sebagainya. Akhirnya pandangan orang beda. Bilangnya ini kekurusan sekarang, bagusan yang dulu. Nah, itulah omongan orang-orang ya mengenai definisi standar kecantikan ataupun standar ideal seseorang itu. Jadi kita dibuat tidak akan pernah puas dengan penampilan kita. Jadi yang saya pelajari selama saya belajar di SD, SMP, SMA itu seperti itu. Orang-orang akan selalu menilai kita karena saya percaya masing-masing orang itu memiliki standar kecantikan masing-masing. Apalagi dari kita kecil sampai sekarang kita itu dibangun oleh standar kecantikan dunia bahwa kecantikan itu seperti ini. Kalau nggak seperti ini, maka kita nggak cantik. Nah, saat itu saya mulai belajar lagi, tapi tetap rasa confidence atau percaya diri saya itu masih belum muncul selama saya sekolah. Saya selalu menilai diri saya ini orang yang senang melakukan hal baru. Saya senang musik, saya senang menyanyi, saya senang menari. Tapi kan dari itu konsekuensinya adalah kamu harus dilihat orang, bahwa kamu akan tampil di depan orang. Dan saya nggak berani. Ya karena itu, omongan orang. Saya takut dengan apa yang akan diomongkan orang pada saat itu. Saya takut mereka menjudge saya, dan itu akan membuat saya semakin down dengan diri saya. Akhirnya saya mengurungkan semua keinginan saya itu, dan udah jalanin aja yang nggak ada sama sekali urusannya dengan banyak orang. Setelah itu, poin titik juga di mana saya merasa down adalah pada saat saya kelas 3 SMP. Saat itu, papa saya meninggal dunia. Di saat saya kelas 3 SMP, itu udah mau dekat ujian nasional, kalau saya nggak salah. Dan itu merupakan titik di mana saya ngerasa, udahlah, hidup ini nggak ada gunanya. Karena, gimana ya teman-teman, kita ngerasa bahwa orang tua itu segalanya buat kita. Saya merasa seperti itu. Mama saya itu segalanya buat saya, papa saya itu segalanya buat saya. Jadi, tanpa mereka, saya ngerasa, buat apa hidup? Nggak ada yang dukung. Gitu. Dan mama saya menjalani sebagai single parent saat itu untuk mengurus saya. Dan sebelumnya, saya menjalani hidup itu betul-betul luar biasa enak banget. Jadi bisa dibilang berkecukupan untuk seorang remaja. Apapun yang saya mau, saya dikasih. Terus tiba-tiba papa saya meninggal, semuanya diambil. Jadi saya pernah kaya banget, teman-teman. Dan miskin banget. Itu asli. Jadi ya itulah, hidup ya. Karena kita di atas, sekarang di bawah. Saya lebih senang menyebut kehidupan saya ini seperti roller coaster. Jadi ada di mana kita di atas, ada di mana kita di bawah. Dan kembali di saat itu saya merasa saya sedih, saya menangis setiap malam, saya nggak bisa fokus belajar. Biasanya saya selalu terdepan dalam hal pembelajaran di sekolah, akhirnya saya di belakang.
Saya nggak mau menempatkan diri saya di depan lagi, karena buat apa? Saya mau menunjukkan ke siapa kalau saya itu bisa. Karena papa saya udah nggak ada, mama saya juga masih berduka saat itu. Ya akhirnya saya menjadi orang yang lebih tertutup lagi. Saya nggak suka berteman dengan banyak orang. Teman saya itu aja kok, bisa dihitung. Saya nggak mengikuti kegiatan-kegiatan lain, diajakin jalan nggak mau. Pokoknya menjadi orang yang sangat pendiam dan di rumah aja. Dan begitulah saya menjalani masa-masa saya selama sekolah. Dan setelah saya lulus sekolah, saya mengikuti tes SBM, kalau teman-teman tahu nih. Dan saya bangga saat itu, karena saya bisa masuk di salah satu universitas negeri di Kalimantan Timur, Universitas Munawar Samarinda, jalur SBM, di mana yang kalau kata orang-orang sih, itu susah ya. Waktu itu saya menjajakinya karena memang ajakan teman. Dan alhamdulillah saya keterima. Saya senang sekali. Tapi saya nggak mengambilnya. Karena memang secara finansial, saat itu saya tidak mampu untuk menempuh pendidikan. Karena mama saya single parent, dengan pekerjaan waktu itu mama saya cuma berjualan baju. Maka menurut saya untuk menempuh pendidikan dengan biaya tertentu seperti itu, saya nggak bisa. Saya takutnya nanti akan memberatkan orang tua saya. Akhirnya saya mengambil jalan, yaitu untuk bekerja. Di waktu saya bekerja ini, sebenarnya saya nggak mau, karena saya maunya kuliah, sama seperti teman-teman yang lain. Ada sebagian diri saya itu iri, envy sama teman-teman saya, karena merasa bahwa kenapa sih ini harus terjadi sama saya. Harusnya saya bisa kuliah kayak gini. Kenapa sih hidup ini nggak adil? Pasti ada deh. Dan saya yakin tidak sedikit ya orang-orang yang pernah berpikir seperti itu. Ada di titik paling terendah dalam hidupnya. Merasa tidak percaya diri, merasa bahwa kita ini udah deh, apapun yang kita lakukan tuh nggak bakal berhasil. Apapun yang akan kita omongkan, orang nggak akan dengar. Dan apapun yang akan kita lakukan pasti gagal. Jadi lebih baik kita seperti ini aja, dan move on, udah jalan aja. Ada seperti itu. Ya, saya bekerja menjadi kasir waktu itu pernah. Baru saya bekerja juga menjadi SPG Wardah, beauty advisor, dan akhirnya yang sekarang saya bekerja di Discover Borneo, usaha jasa kreatif. Dan dari saya bekerja itu jadi kasir, SPG, beauty advisor, dan sampai sekarang. Disitulah mulai saya belajar bagaimana menerima diri saya, bagaimana mendapatkan perspektif yang lebih luas lagi, dan di situ saya memiliki harapan. Jadi teman-teman, yang mau saya ceritakan di sini adalah pada saat saya bekerja di Discover Borneo ini, saya menemukan keluarga baru. Discover Borneo ini perlu diketahui adalah usaha jasa kreatif yang gerak di bidang media dan concern terhadap pariwisata Kota Balikpapan. Di sini saya benar-benar menemukan keluarga yang mendukung saya dan mendorong saya untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya saya bilang itu nggak bakal bisa dilakuin. Berat untuk dilakuin. Akhirnya saya banyak belajar dan menemukan perspektif di situ. Jadi yang pertama saya pelajari di sini adalah bagaimana cara kita menerima kekurangan kita dulu. Saya harus menerima kekurangan kita dulu. Dengan gimana sih caranya menerima kekurangan kita tuh? Menyadari bahwa diri kita yang seperti ini itu ya memang seperti ini. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain karena itu nggak ada habisnya, teman-teman. Jadi, menurut perspektif saya, menerima diri kita itu misal, aku pendek. Orang mungkin mengira itu hal yang buruk. Menurut saya enggak, itu bisa menjadi ability.
aduh, saya nggak cantik, masih cantikan dia dibanding saya. Lagi-lagi fisik. Terima dulu diri kita apa adanya. Rambut saya keriting, kulit saya gelap, badan saya berisi, dan saya bangga. Jadi saya mendapat satu kata-kata dari sebuah film, itu saat Tyrion Lannister ngomong ke Jon Snow di film sebuah film, dan dia ngomong gini, never forget what you are, wear it like an armor, and the rest of the world will not hurt you. Artinya adalah menerima diri kita itu penting. Gunakan itu sebagai tameng. Jadi apapun perkataan orang, itu nggak akan mempengaruhi kita. Karena apabila orang lain itu menjudge kita, dan kita menerimanya, dan kita sakit hati, itu karena kita menerima. Kita membiarkan rasa sakit hati itu masuk ke dalam diri kita. Dan kita bisa mengontrol itu, teman-teman. Jadi yang saya pelajari selama ini adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerima diri kita apa adanya. Menerima semua kekurangan kita, menyadari kekurangan kita, lalu kita akan menemukan nih, setelah kita mengetahui kekurangan kita, lalu apa? Life is a choice. Hidup itu memiliki pilihan. Dan menurut saya, hidup itu punya banyak sekali pilihan, banyak sekali kesempatan. Tapi kembali lagi ke kita, gimana cara kita mengambil keputusan itu. Keputusan itu selalu ada dua kok, teman-teman. Selalu ada dua. Iya atau tidak. Nah, apabila kita biasanya nih, kita terlalu nyaman dengan diri kita, dan akhirnya apabila kita ingin melakukan sesuatu yang di luar kenyamanan kita, kita merasa takut. Dan itu wajar. Tapi kalau kita membiarkan rasa takut itu untuk selalu ada di dalam diri kita, maka tidak akan ada perubahan ke depannya. Jadi yang pertama adalah kita merangkul rasa takut itu dan mengubahnya menjadi sebuah keberanian. Saya nggak bilang itu mudah, tapi saya juga nggak bilang itu susah dilakukan. Selama kita memiliki kemauan yang besar untuk melakukannya, maka kita bisa. Jadi salah satu kenapa sih kita nggak confidence, itu adanya self-doubt, yaitu tidak yakin pada diri kita. Makanya saya bilang penting untuk mengenali diri kita, mengetahui kekurangan kita, lalu kita memecahkan kenapa sih kita memiliki ini. Misalnya ceroboh. Saya menyadari bahwa diri saya ceroboh. Saya menyadari bahwa diri saya ini, saya nggak pandai ngomong. Lalu apa? Kita belajar lebih teliti lagi. Kita belajar untuk berbicara lagi, lebih banyak komunikasi seperti itu. Dan menurut saya confidence itu juga bukan hal yang kita bawa dari lahir, tapi confidence itu adalah skill set, artinya itu bisa dilatih. Memang ada beberapa orang kalau ditanya confidence, mereka bisa. Tapi ada juga beberapa orang yang harus bekerja keras untuk menemukan si confidence itu. Tapi saya percaya bahwa rekan-rekan semua yang ada di sini itu memiliki confidence di dalam diri masing-masing. Dan saya percaya semua orang memiliki itu. Tapi tinggal diasah aja gimana. Oh iya, Mbak Moderator, kalau misalnya saya ngomongnya udah kemana-mana dan memang mau dibuka sesi tanya jawab atau sharing bersama teman-teman mahasiswinya, boleh langsung dipotong aja ya Mbak ya. Oke. Silakan juga adik-adik langsung saja bertanya ya. Nanti Alicia. Oh iya boleh. Langsung saja gitu ya Kak ya. Mau di screen sharing sekarang Kak? Boleh, boleh. Oke.
belum muncul. Oke, ini ya. Oke, berarti ini langsung saya lanjutkan lagi ya, Mbak ya? Iya, Kak. Oke, jadi teman-teman, sebelum saya memulai menyetujui sebenarnya untuk menjadi narasumber, saya harus mempersiapkan diri saya dulu untuk menyiapkan beberapa kata-kata yang saya buat bersama tim saya, yaitu lewat PowerPoint ini. Dan semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal yang bermanfaat dari saya. Oke, jadi confidence. Kalau dari yang saya omongkan tadi, saya ada sedikit cerita tentang bagaimana perjalanan saya dulu, biar kita lebih dekat. Dan saya juga merasa bahwa kalau tidak ada pengalaman di situ, maka saya akan berbicara masalah teori saja. Jadi saya harus menambahkan pengalaman pribadi saya di dalam situ, karena saya bisa memberikan perspektif dan tips-tips yang menurut saya bisa membantu untuk meningkatkan skill confidence berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi seperti yang saya katakan tadi adalah, pada saat saya bekerja di tempat saya yang baru ini, di Discover Borneo, saya menemukan keluarga baru yang mendukung saya untuk melakukan banyak hal yang sebelumnya saya sudah meyakini diri saya bahwa saya nggak bisa. Dan pada saat itulah saya mencoba untuk mengikuti Duta Wisata. Duta Wisata ini teman-teman, saya bisa bilang di dalam sana banyak sekali teman-teman yang sangat confidence, sangat yakin bahwa dia mampu, dan kompetitif. Dan di situ saya sudah memulai dengan perspektif baru. Saya akan mengikuti Duta Wisata, tetapi yang saya inginkan, tujuan saya mengikuti adalah bukan tetapi pengalaman. Jadi saya melangkah lebih ringan untuk mengikuti Duta Wisata. Dan ternyata alhamdulillah mengikuti proses dari awal sampai akhir, saya memenangi juara pertama sebagai Putri Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan 2020. Dan di situ juga kita banyak sharing bersama teman-teman, dan di situ juga saya banyak belajar sebenarnya. Jadi yang saya lakukan dari pengalaman saya sampai sekarang, saya 21 tahun ini adalah banyak belajar. Karena saya percaya bahwa different location, different situation, different people, orang-orang yang berbeda itu selalu ada pembelajaran baru yang akan kita dapat. Dan confidence juga menurut saya adalah sesimpel kita menerima diri kita. Sesimpel kita percaya dengan diri kita dulu, bahwa kita mampu. We are capable to do anything we want. Jadi dengan kita percaya dengan diri kita, maka apapun yang akan kita lakukan, itu bisa dilakukan. Oke, next slide mungkin Mbak. Nah, jadi di next slide-nya ini ada upper confidence yang saya sudah buat, yaitu ada faktor tidak percaya diri. Dan apa sih percaya diri itu? Lalu apa yang harus dilakukan? Dan nanti akan menghasilkan attitude yang dimana juga akan ada plus-plusnya di dalam attitude itu. Jadi yang pertama adalah ketidakpercayaan diri. Itu biasanya kita mulai dengan tidak yakin kepada diri kita sendiri,
membandingkan dengan orang lain, bahwa kita tidak akan bisa melakukan itu, padahal kita bisa. Jadi, saya mendapat satu quote juga yang menurut saya itu life-changing, yaitu, "We are humans, are perfectly imperfect." Jadi kita manusia itu sudah sangat sempurna dengan ketidaksempurnaan kita. Jadi saya yakin di setiap diri ini ada kekurangan, tapi kita bisa mengubahnya menjadi sebuah kekuatan, strength. Itu salah satunya apa? Saya percaya teman-teman di sini masing-masing memiliki skill yang berbeda-beda. Dan itu adalah pilihan, apakah kita akan meng-scale skill kita, atau kita akan membiarkannya. Makanya saya bilang tadi, hidup itu ada pilihan. Kita mau begini saja, atau merubahnya. Itu tergantung dari diri kita lagi. Dan confidence itu juga skill set, artinya diasah. Tidak bisa kita hanya mengharapkan bahwa, suatu saat, nanti kita pasti bisa. Nanti pasti bisa. Nanti, besok deh, besok. Ya, begitu terus, sampai akhirnya nggak akan terjadi. Jadi penting untuk mempersiapkan diri kita, bahwa kita harus berani dulu nih mengambil langkah yang tidak nyaman. It's okay to be uncomfortable, karena memang pada saat kita keluar dari zona nyaman kita, maka kita akan belajar dari situ. Dan teman-teman jangan takut akan kegagalan. Jangan pernah takut akan kegagalan. Karena saya sudah mengalami banyak kegagalan juga dari awal sampai saya bekerja sekarang. Dan saya masih bertemu dengan kegagalan itu. Dan saya senang dengan kegagalan. Kenapa? Karena saya bisa belajar dari situ. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Tapi kegagalan itu adalah bibit dari kesuksesan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Jadi, gagallah sebanyak mungkin. Nggak masalah. Asal kita bisa melihat pembelajaran di sana. Jadi setiap kita gagal pertama, kenapa sih bisa gagal? Cari apa? Nanti kita dapat tuh satu pembelajaran. Saya coba ini lagi. Kita coba lagi, gagal lagi. Semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pembelajaran yang kita dapat, sampai akhirnya nanti kita udah nggak gagal lagi. Karena kita udah tahu, kalau kita di dalam masalah ini, kita harus seperti ini. Jadi, ya itu, kehidupan itu akan penuh dengan kata no, akan penuh dengan kata fail, tapi ya tergantung di diri kita. Jadi self-confidence itu muncul dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Self-confidence itu bagaimana sih cara kita mempercayai dulu diri kita, mengenali diri kita. Dan di saat kita sudah mengetahui apa yang kita inginkan, mengetahui kelemahan kita dan bisa merubahnya menjadi sebuah kekuatan, maka di situ kita akan merasa yakin bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dan kita bisa mencapainya. Jadi omongan-omongan orang yang ngomong bahwa, aduh udah deh, kamu gak bakal bisa, aduh udah deh, itu bukan kesempatanmu, kamu loh, enggak, pasti nggak bisa lah. Itu nggak akan mempengaruhi kita, teman-teman. Jadi yang akan mempengaruhi kita sendiri adalah diri kita sendiri. Rasa sakit, omongan orang yang kita dapat, dan itu menyakiti diri kita itu karena kita memperbolehkan rasa sakit itu untuk masuk. Jadi itu kembali lagi di mindset dan habit. Jadi apabila kita melatih mindset kita nih dari sekarang untuk fokus terhadap apa yang kita lakukan, maka self-confidence itu akan muncul sendirinya, teman-teman. Jadi nggak perlu dari orang lain, tapi itu akan ada dari diri kita sendiri karena kita bekerja dan melatih agar itu bisa selalu di-increase. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab kali Mbak, biar lebih seru. Oke. Takutnya teman-teman pada bosan nih dengerin saya ngomong terus dari tadi. Untuk teman-teman
baik dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, boleh yang ingin bertanya terkait dengan kepercayaan diri. Nah, tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh Kak Alicia, pengalaman hidup dari dulu sampai saat ini ya, bagaimana beliau tetap berjuang untuk terus memberikan kepercayaan pada diri sendiri bahwa kita ini mampu menghadapi segalanya, menghadapi ucapan orang lain, menghadapi pandangan orang lain terkait diri kita. Yang penting kita tetap mau berusaha. Saya yakin dari kesekian peserta kita pasti ada yang memiliki kisah-kisah yang mungkin hampir sama atau mungkin lebih baik atau mungkin lebih kurang dari hal yang dihadapi Kak Alicia. Kita boleh berbagi di sini. Ya, silakan yang ingin bertanya. Bagaimana Kak menjadi seorang mahasiswa yang siap untuk percaya diri dengan semua rintangan, ya rintangan buat dulu misalnya. Oke, silakan ingin bertanya. Oke. Christine. Saya senang banget kalau dengar teman-teman itu yang pengen sharing atau bertanya. Tadi sepertinya sedang berdiskusi, ingin bertanya. Oke. Masih belum ada? Ya, masih malu-malu sepertinya Kak Alicia ya, masih malu-malu. Ini soalnya saya juga pemalu ini moderatornya, jadinya masih ditahan-tahan mau bertanya. Oke, bisa dilanjutkan. Nggak apa-apa. Mereka merangkum kata mungkin ya. Silakan Kak Alicia. Boleh, boleh. Oke. Di sini saya ada bikin slide juga apa yang harus dilakukan apabila kita ingin mencapai self-confidence, yaitu menyadari bahwa perbedaan atau apapun yang beda dari diri kita dengan orang lain itu adalah sebuah kelebihan. Lalu apa versi terbaik kita yang ingin kita tunjukkan bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri dulu yang terpenting. Lalu menyadari expertise apa sih yang kita mampu, dan yang keempat ini adalah yang saya bilang tadi, keluar dari comfort zone, yaitu belajar hal-hal baru yang kita sebelumnya tidak tahu. Itu juga bagus untuk menambah soft skill kita, dan itu juga bisa menambah self-confidence kita. Beda adalah kelebihan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena what makes you different with other people itu adalah sebuah kelebihan yang nggak dimiliki oleh orang lain. Saya cuma ada satu. Baru teman-teman yang ada di rumah sekarang, kalian tuh cuma ada satu, nggak ada dua di dunia. Walaupun kalian terlahir kembar, tetap beda. Per individu itu berbeda. Jadi you are one, you are special. Jadi kalian tuh sudah spesial, dan gimana ya, saya selalu belajar bahwa tidak menilai seseorang itu hanya dari fisik mereka. Fisik orang-orang itu diciptakan berbeda. Maka dari situ kita harus memunculkan rasa syukur dulu dalam diri kita. Bersyukur atas apa yang sudah diberikan Sang Pencipta kepada diri kita, bahwa kita terlahir seperti ini. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus wear it like an armor. Seperti yang saya bilang tadi. Gunakan itu seperti tameng. Bahwa itu adalah kekuatan kalian. Beda, itu bukan berarti itu hal buruk. No, beda itu adalah keunggulan. Di saat kita itu berbeda dengan orang lain, maka kita tidak sama dengan orang lain. Pola pikir, mindset,
attitude, itu mengikuti semuanya. Dan habit. Apabila kita memiliki habit yang baik dalam diri kita sendiri, maka ke depannya kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat juga untuk orang lain. Lalu kata-kata yang mungkin teman-teman semua sering dengar, yaitu jangan menyerah. Simple as that. Jangan pernah menyerah. Gagal nggak apa-apa teman-teman, tapi jangan menyerah. Menyerah itu bukan sebuah pilihan, kalau saya bilang. Karena jika kamu menyerah, kamu akan susah bangun lagi. Tapi kita harus balance dalam kehidupan. Jadi di saat kita merasa gagal, saya nggak bilang kok kita itu nggak boleh takut, nggak boleh nangis, nggak boleh marah atau emosi dan lain-lain. Boleh, it's very human. Dan itu sangat manusiawi, teman-teman. Nggak apa-apa untuk menjadi sedih, nggak apa-apa untuk merasa bahwa, kenapa sih kayak gini. Tapi apa setelahnya? Jangan terlalu berlarut-larut di dalamnya sampai kita akhirnya tidak melakukan produktivitas yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu, lalu untuk orang lain. Jadi, happy itu penting. Saya juga dulu sering nangis, sampai sekarang bahkan saya pasti ada nangis lah. Pasti itu. Karena saya merasa sedih dan itu manusiawi sekali, tapi yang akan merubah adalah apa yang kita lakukan setelah kita merasakan hal-hal emosi seperti itu. Apakah kita akan tetap seperti itu, atau kita akan merubahnya. Mulailah dengan satu senyuman aja, teman-teman. Senyuman dengan sesimpel itu bisa merubah keadaan. Walaupun kita lagi sedikit sedih, just put a smile on your face, dan sapa orang-orang di sekitar dengan senyuman itu. Hai, gitu misalnya. Hai. Orang itu menyapanya dengan senyuman juga. Dan semoga saja vibe yang kita beri ke mereka itu, senyuman itu, vibe positif itu akan menular ke mereka. Dan mereka akan menangkapnya itu sebagai energi positif dan menyebarkan ke yang lain. Luar biasa kan? Itu yang biasanya disebut senyum jariah. Dan memang kekuatan positive vibe itu sangat berpengaruh. Saya sudah pernah merasakannya di sini. Dan itu saya belajar hal itu bersama teman-teman dan kakak-kakak yang ada di Discover. Banyak sekali teman-teman pembelajaran dan saya melaluinya juga tidak mudah. Banyak dibully, banyak direndahkan. Tapi saya belajar untuk bagaimana merubah semua itu dan menjadikan itu sebuah kekuatan dalam diri saya agar tidak menyerah dalam apapun. Saya suka tantangan. Saya juga suka hal-hal baru. Menurut saya tantangan itulah di mana saatnya kita keluar dari comfort zone kita, zona nyaman kita, dan melatih diri kita untuk bisa membiasakan diri dan menemukan skill set yang baru, kemampuan baru kita di situ. Ya itulah banyak pengalaman teman-teman. Dan self-confidence ini juga menurut saya adalah hal yang melekat pada semuanya. Saya akan mengulang-ulang kata itu terus karena yang saya pelajari itu seperti itu, yang saya alami itu seperti itu. Self-confidence itu ada dalam diri kita sendiri. Hanya sebesar kemauan kita aja. Mau di-scale sampai mana nih skill kita. Kalau kita udah yakin banget kita bisa, buktikan. Jadi jangan hanya ada di pikiran aja, di kepala bahwa kita bisa ini, tapi tidak dilakukan. Kita harus bisa membuktikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, membuktikan itu nggak perlu ke orang banyak. Buktikan itu kepada diri kita sendiri. That's what important is. Lalu, di samping dari confidence, itu ada attitude yang mengikuti. Nah, attitude ini saya juga akan bekerja, sampai salah ngomong kan. Jadi attitude ini saya akan menceritakan sedikit
hal-hal lain. Jadi teman-teman pasti tahu nih, singa ya. Singa ini adalah seperti kita tahu raja hutan. Nah, kenapa sih dia bisa jadi raja hutan? Coba deh teman-teman di rumah sambil berpikir. Pasti jawaban yang pertama adalah karena ya dia singa. Dia memang sudah raja hutan, dari sananya kecil. Oke, nggak salah. Singa ini dia giginya tajam dan lain-lain ya. Tapi ada fact dari singa itu sendiri yang perlu teman-teman ketahui. Singa itu bukan hewan terbesar loh di hutan. Singa itu juga bukan hewan tertinggi atau terpanjang di hutan. Singa itu juga bukan hewan tercerdas among all the animals that is in the forest. Bukan hewan tercerdas dari hewan-hewan cerdas lainnya yang ada di hutan. Tapi apa sih yang membuat singa ini menjadi raja hutan? Apa sih yang membedakan singa ini dengan hewan-hewan lain? Dia itu bisa digelari sebagai raja hutan. Yes. Attitude. Jadi di saat diri kita itu berbeda dengan orang lain, apabila kita berbeda dengan orang lain, itu sudah merupakan attitude kita. Dan singa ini memiliki 3 keunggulan yang menurut saya, yaitu yang pertama courage, yang kedua strength, yang ketiga adalah leadership. Courage yaitu keberanian, strength kekuatan, dan leadership kepemimpinan. Itu yang membuat dia berbeda dengan hewan-hewan lain. Dan leadership ini, teman-teman, itu akan memberikan kita sebuah rasa kepercayaan diri juga karena kita mampu pertama melakukannya dan kita percaya bahwa kita bisa. Leadership nggak harus menjadi bos. Leadership juga nggak harus memimpin sesuatu yang banyak orang, enggak. Leadership itu bisa muncul dari diri kita sendiri. Dan ada satu quotes juga dari Dr. Miles Monroe. An army of sheep led by a lion will always defeat an army of lions led by sheep. Dan itu benar. Kita ini mengikuti pemimpin kita. Jadi apabila kita dengan pemimpin yang baik, maka the followers, pengikutnya, itu akan menjadi army yang baik juga, orang-orang yang baik juga. Tapi jika kita mengikuti pemimpin yang salah, maka kita akan salah juga. Begitulah hebatnya kepemimpinan atau leadership. Leadership itu sifat. Dan kita bisa mengambil leadership di dalam diri kita. Seperti itu. And Mungkin Kak Alicia. Iya. Sebelum lanjut nih banyak pertanyaan kita. Boleh. Kita Kenapa, Mbak? Pertanyaan dulu boleh, Kak? Oh, boleh banget. Oke. Ini kan kita membahas tentang kepercayaan diri. Nah, ini ada yang bertanya melalui chat. Jadi, yang bertanya ini juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi melalui bertanya secara langsung, gitu ya. Jadi saya sudah baca chat. Saya persilakan dulu nih, mahasiswa tingkat 2 atas nama Anastasia. Silakan. Anastasia, oke. Halo, Anastasia. Halo. Halo. Iya, Kak, saya mau bertanya. Oh ya, boleh banget. Silakan dulu videonya, Bu. Oh, iya. Oke, nah, agar kita lebih percaya diri, ya. Permisi, Kak, silakan. saya Anastasia, mahasiswi tingkat 2. Mau bertanya, gimana sih motivasi Kakak buat semangat di dalam keluarganya, Kak? Dan bagaimana tips dikit, Kakak, gimana sih caranya kita percaya diri di depan muka umum? Terima kasih. Oh ya, thank you sudah bertanya.
Makasih ya Anastasia sudah bertanya. I'm very happy to know you. Salam kenal. Dan saya akan menjawab berdasarkan perspektif saya aja ya. Karena saya yakin saya bukan expert juga di bidang ini, tapi saya senang sharing dan saya ingin sharing berdasarkan pengalaman yang saya alami aja ya. Oke, jadi apa sih motivasi supaya kita bisa dapat confidence dari keluarga kita yang pertama? Dan gimana sih tips caranya untuk tampil di depan banyak orang ya? Oke, jadi dulu juga pada saat saya masih di masa-masa saya sekolah, itu saya tidak memiliki banyak dukungan sebenarnya dari keluarga. Karena kejadian yang saya alami seperti papa saya meninggal, itu salah satunya juga mempengaruhi bahwa saya tidak akan bisa menjadi, saya tidak menyangka juga diri saya akan menjadi seperti yang sekarang. Karena saya harus bekerja keras untuk menemukan dukungan itu dari dalam diri saya sendiri dulu yang pertama. Karena apabila kita dipenuhi dengan harapan bahwa yang pertama nih yang ada di pikiran saya, kenapa sih keluarga saya itu nggak mendukung saya? Saya itu pengen banget didukung sama keluarga saya. Harapan, ya kan? Itulah harapan. Semakin besar harapan kita terhadap orang lain, maka semakin besar juga peluang kita untuk sakit hati. Itu yang pertama yang saya pelajari. Jadi, jangan pernah berharap dengan orang lain, tapi berharap pada diri kita sendiri dulu. Walaupun ada sedikit, tapi kita harus ada percaya dulu sama diri kita bahwa kita itu mampu. Dan teman-teman itu juga sangat membantu saya di saat itu malahan. Teman-teman saya itu mendukung saya bahwa kamu tuh bisa. Dan saya percaya bahwa words can heal. Bahwa yaitu kekuatan dari kata-kata. Apabila teman kita, sahabat kita, itu memberikan dorongan kita itu akan merasakan bahwa kita memang pasti bisa. Karena orang lain bilang kita bisa. Dan yang perlu kita sadari adalah bahwa kita tuh mampu. Kita pasti bisa. Dan tinggal kemauan kita lagi. Sebesar apa sih kemauan kita untuk mencapai itu? Seberapa besar kita mau keluar nih dari cangkang kita supaya kita bisa menunjukkan. Dan menunjukkan itu nggak perlu ke banyak orang. Kalau menurut saya menunjukkan pada diri kita dulu yang paling penting. Dan jika itu bermanfaat, orang akan mengambil sisi positifnya kok. Jadi yang pertama, menurut saya itu dari diri kita dulu. Kita punya mimpi besar, kita punya kemauan besar, betul-betul bikin itu sebesar mungkin, bikin itu sebagai bahan bakar, semacam bahan bakar dalam diri kita, aku pasti bisa. Gak harus orang lain yang ngomong, orang mau ngomong apa terserah, aku akan ngelakuin apa yang best for me, apa yang terbaik buat aku, dan aku akan melakukannya dengan fun, aku akan melakukannya dengan menyenangkan. Nggak peduli apa kata orang. Itu yang pertama yang saya pelajarin. Jadi, dibanding dengan keluarga, lebih besar lagi apabila kita percaya dengan diri kita sendiri. Kalau orang lain berkata positif tentang kita, ambil. Tapi orang lain berkata negatif dengan kita, taruh tembok. Nggak ada ruang untuk merasa sakit hati, untuk masuk ke dalam diri saya, because I am better. Itu yang harus kita percaya. Karena saya itu udah cukup, saya itu baik, saya itu kuat, kita harus percaya itu. Dan yang kedua adalah gimana caranya untuk berbicara di depan muka umum supaya kita percaya diri ya. Dulu saya juga nggak berani bicara di depan kelas. Setiap kali saya disuruh nyanyi, setiap kali saya disuruh baca puisi buatan saya nih di depan kelas, saya diam, baru saya nangis. Udah, gitu aja yang saya lakukan selama saya sekolah. Berdiri di depan guru, dipanggil Alicia, maju. Silakan baca. Saya cuma bisa diam. Nggak bisa ngomong, nangis. Dan setelah itu, yang saya pelajari adalah jam terbang. Sekali aja. Sekali. Itu cuma butuh satu kesempatan aja.
satu kesempatan kita udah berani ngomong di depan orang banyak, itu akan menjadi step selanjutnya. Akan lebih mudah untuk menjalani step selanjutnya. Yang pertama, kita lawan dulu nih. Oke, aku takut, oke, aku deg-degan, gak usah ngomong ke orang lain, karena rasa takut itu menurut saya nular. Jadi kalau kita deg-degan, kita takut, simpan pada diri kita sendiri, dan tarik nafas, everything's gonna be okay. Semuanya akan baik-baik aja. Saya akan melakukan ini dengan cara saya, dan semuanya akan baik-baik aja. Kalaupun saya gagal di sini, nggak apa-apa. Karena saya belajar. Intinya seperti itu dulu. Jadi kita nggak memiliki harapan yang terlalu besar, bahwa kalau nanti kita gagal, kita sedih, itu nggak. Pokoknya percaya bahwa kalau kita mau ngomong di depan banyak orang, yang pertama adalah saya percaya bahwa saya bisa. Yang kedua, saya ingin belajar. Jadi kalau saya gagal, nggak apa-apa. Saya akan belajar lagi. Dan kedepannya saya akan memiliki kesempatan lebih baik lagi untuk tampil di depan orang. Itu seperti itu kalau saya mempelajarinya sih. Yang penting kita tuh ada kemauan untuk melangkah dan berani dulu. Hanya butuh satu kesempatan aja. Kita berani di sini, besoknya kita feeling good sudah, oke, hari ini aku bisa 20 penonton. Besok lagi. Oke, ini ada 70 penonton nih yang nonton. Oke, agak nervous, tapi nggak apa-apa, karena aku pengen belajar. Jadi rasa belajarnya itu harus benar-benar kayak orang lapar gitu loh. Lapar akan knowledge, lapar akan ilmu, wawasan, pengalaman. Itu harus. Nggak apa-apa kalau kita greedy di hal itu, karena itu hal yang positif dan yang baik buat diri kita. Jadi, yaitu, kita harus lapar, hunger-nya itu harus ada, dan udah believe in yourself bahwa apapun yang kamu lalui itu semuanya akan berlalu. Semua yang kamu lalui itu pasti ada pembelajarannya. Walaupun ada sedikit yang nggak sesuai dengan yang kamu inginkan, misalnya nih dalam diri kamu, tapi yang penting kamu yakin kamu sudah mengeluarkan hal-hal terbaik dari diri kamu. Gitu sih menurutku. Semoga bisa membantu ya. Mantap, Iya, Kak, terima jawabannya. kasih. Keren sekali Kak Alicia. Mantap sekali jawabannya Kak Alicia. Terima kasih. Dan menjadi semangat untuk Anastasia ya. Amin. Lanjutan nih Kak ya, sudah siap saya juga ya untuk Era yang dari tadi sudah menyusun pertanyaannya. Mari kita percaya diri untuk tampil di depan kakak tingkat dan juga para staf karyawan serta narasumber kita hari ini Kak Alicia. Nah, sudah tidak sabar sepertinya mau bertanya ya. Silahkan Era, mahasiswa baru kita tingkat Hai. 1. Hai Kak Alicia. Halo, apa kabar? Ya, saya alhamdulillah baik. Ya, jadi saya namanya Era dari tingkat 1. Saya mau bertanya, apa akibatnya jika orang kurang percaya diri kalau ini dikaitkan sama kehidupan sehari-hari? Kan otomatis mereka cenderung merasa tidak memiliki suatu keinginan atau merasa tidak ada tujuan hidup gitu loh. Bukan hidup sih, maksudnya kayak untuk kedepannya itu seperti apa. Terus gimana caranya kita menghadapi masalah atau kesulitan tersebut? Tolong dijawab. Sekali ya pertanyaannya. Oke. Oke. Jadi, saya akan menjawab ya. Dan sekali lagi teman-teman, maaf sebelumnya kalau memang jawaban saya nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, karena memang saya menjawabnya berdasarkan pengalaman yang saya lalui ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak confidence, itu apa akibatnya di kehidupan kita. Saya selalu menganggap bahwa kehidupan ini punya banyak kesempatan, punya banyak pilihan. Jadi, di saat kita dihadapkan dengan sebuah masalah, di situ kita memiliki pilihan. Apalagi di saat kita merasa bahwa kita gagal akan melakukan sesuatu, di situ kita juga dihadapkan dengan pilihan. Jadi, hidup itu bukan tidak ada pilihan, tapi banyak sekali pilihan, tergantung dari diri kita lagi. Semuanya akan kembali pada diri kita lagi pada ujung-ujungnya. Memang susah,
pada awalnya, tapi di saat kita udah mengetahui apa yang harus kita kehendaki nih dalam diri kita, saya yakin semua orang bisa. Cuman memang tidak mudah untuk mengawalinya, mengawali perubahan, mengambil sebuah keputusan, itu tidak mudah. Tapi begitu kita bisa ambil atau memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri nih, saya yakin semua bisa. Jadi nggak ada kata nggak bisa dalam hidup gitu. Nggak ada kata nggak bisa. Yang ada adalah kita mau mencoba atau tidak. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak keluar, kita tidak mencari, maka kita akan seperti itu terus. Kita akan stuck di situ aja. Sedangkan kalau kita mengambil kesempatan ini, kita bisa melihat path atau jalur yang lebih panjang lagi di kehidupan kita. Kalau kita diam di sini, ya kita taunya ya seperti ini aja. Nanti hidup akan kayak gini, bangun, tidur, minum, tidur. Tapi kalau kita mengisinya dengan sebuah, ada perbedaan di situ. Bangun pagi, olahraga, habis olahraga, ngapain lagi? Isi lagi dengan kegiatan-kegiatan positif yang akan membantu diri kita sendiri dulu untuk lebih produktif. Karena produktivitas itu penting. Itu yang saya pelajari juga. Dulu saya juga sering kok kayak ngerasa, udahlah, saya gagal di satu. Dulu ini saya sering, saya gagal di satu kegiatan, saya gagal di apapun yang saya lakukan, udah saya nggak mau ngelakuin lagi. Sekarang yang saya lakuin, kalau saya gagal, saya ulangin sampai saya nggak gagal. Saya catat tuh, kenapa sih bisa gagal? Kenapa? Kayak gitu. Dan saya nggak tahu kalau misalnya dulu itu saya tetap seperti itu, mengurungkan diri saya untuk tetap sedih, tetap merasa bersalah, tetap merasa tidak percaya dengan diri saya, tidak mengeluarkan skill yang saya yakin saya punya, itu mungkin saya tidak akan mencapai atau mengalami pengalaman ataupun bertemu dengan teman-teman seperti sekarang ini. Jadi baik untuk diri kita itu mengetahui, nggak apa-apa kok untuk mengenali kekurangan kita. Kita memang manusia ini penuh dengan ketidaksempurnaan kok teman. Tapi apa yang akan membuat diri kita beda? Apakah kita membuat perubahan atau enggak? Seperti itu. Dan kepercayaan diri itu muncul dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita sendiri percaya dengan diri kita, percaya dulu dengan kemampuan kita, kita tahu skill kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu pilihan apa yang harus kita buat supaya apa yang kita mau ini tercapai, saya yakin kita nggak bakal diam di satu tempat, tapi kita sudah akan berjalan lebih jauh dibanding orang-orang yang tidak percaya dengan diri mereka sendiri. Dan itu penting, teman-teman. Menurut saya seperti itu. Dan tetap ada positive mind dimanapun kita berada. Mau wawasan apapun, kita bertemu dengan orang yang kita mungkin tidak sesuai dengan, atau kita tidak nyaman dengan mereka, tapi ambil sisi positifnya. Yang saya pelajari itu, setiap orang itu memiliki different karakter berbeda-beda. Dan occasion ataupun acara yang kita datangi itu juga berbeda-beda. Tidak semuanya itu akan sesuai dengan ekspektasi kita, dia semuanya itu juga akan nyaman untuk diri kita. Tapi di situ kita punya pilihan. Kita akan belajar dari kesempatan ini, kita akan belajar dari pengalaman ini, atau kita akan membuangnya, udah berpikir negatif aja terus, dan itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Jadi penting untuk diri kita melihat sebuah kesempatan, mengambil pilihan, dan selalu menjaga diri kita itu di situasi yang stabil atau positif. Semoga itu bisa membantu Mbak Era ya tadi ya, Kak Era, dalam menjawab pertanyaan seperti itu. Tapi kalau ada yang kurang bisa ditanyakan lagi. Iya, tapi kalau misalkan silakan. Gimana? Iya, tapi kalau misalkan rasa tidak percaya diri itu didasari atas dasar bullying, gimana? Munculnya rasa tidak percaya diri itu karena dibully. Iya. Aku paham. Dibully. Aku juga dulu pernah dibully. Jadi rasanya itu sakit banget. Dan
apa ya, itu menurut saya adalah masa-masa traumatis dalam diri ya, dan saya merasa banyak sekali orang yang merasakan itu, dibully orang, dan dibulinya itu dengan kata-kata yang, waduh, ada yang parah banget, ada yang simple, tapi nyelekit banget dalam hati, dan itu juga membuat saya dulu nggak percaya diri, bullying. Saya merasa bahwa orang-orang yang membuli itu kok mudah banget mengeluarkan kata-kata seperti itu. Dan yang menanggung resikonya siapa? Kita. Kita yang sakit hati. Kita menyimpan dalam diri kita. Terus, ya itu. Saya harus membuat pilihan di situ. Orang bully. Orang berkata apapun tentang kita itu pasti ada. Mau kita di posisi kita yang terendah, di posisi kita yang tertinggi, orang pasti akan menjudge. Orang pasti akan membuli. Mereka kan selalu mencari kesalahan kita nih, walaupun sedikit aja. Walaupun, padahal kita udah ngerasa nih, aku udah menunjukkan yang terbaik. Aku udah mencoba untuk sopan. Aku sudah mencoba untuk tampil lebih baik lah untuk diriku sendiri dan untuk orang lain. Tapi kenapa mereka masih membuli? Pokoknya hal-hal negatif itu akan selalu masuk dalam kita. Dan itu everybody's problem, termasuk problemku juga. Tapi cara aku untuk menyikapi hal tersebut adalah itu butuh perjalanan dan itu butuh proses. Itu nggak akan berubah sehari semalam, kalau menurutku nggak. Tapi itu by proses. Jadi aku mulai bisa merubah rasa itu, rasa sakit yang aku ngerasain itu dulu sebagai kekuatan. Memang nggak mudah untuk merubah rasa sakit yang kita rasakan atau kebencian yang kita punya kepada orang yang membuli kita. Karena mereka tuh tidak mengetahui apa-apa loh tentang kita, tapi mereka berani untuk mengatakan hal-hal semacam itu ya. Dan itu nggak mudah pertama. Dan saya akan mengucapkan ini berkali-kali, itu tidak mudah. Tapi kalau kita berusaha untuk melakukannya, itu bisa. Jadi yang saya pelajari ini satu. Dan ini dari teman-teman juga, saya mendapat pelajaran bahwa rasa sakit atau omongan orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu akan merasa sangat sakit di kita karena kita membiarkan rasa sakit itu masuk. Jadi, kembali lagi di mindset kita, gimana sih caranya supaya orang ngomong kita nggak sakit hati, gitu. Memang susah awalnya, dan saya mengalami itu juga. Tapi saya nggak pernah dan sampai sekarang masih belajar untuk tidak menunjukkan titik lemah saya di depan orang itu. Jadi, jangan tunjukkan kalau kita lemah di depan orang. Apalagi nangis. Itu yang saya berusaha sampai sekarang. Orang oke, jelek-jelekin saya. Ini. Saya terima aja dengan senyuman. Oh iya, terima kasih. Nanti ke depannya saya akan mencoba lebih baik lagi. Terus sampai rumah nangis. Tapi itu nggak apa-apa. Tapi seenggaknya kita nggak melihatkan kelemahan kita di depan mereka. Dan saya belajar di saat itu. Jadi semakin banyak orang yang menjudge kita di saat kita sudah bisa nih memberi tameng pada diri kita. Omongan orang itu sama sekali nggak akan ada sakitnya. Jadi orang mau bilang kita, ih bodoh banget sih orang ini, ih jelek banget sih orang ini, ih tinggi banget sih orang ini, kayak gitu. Itu udah nggak bakal sakit lagi di saya. Nggak bakal mempengaruhi diri saya lagi. Saya sudah punya tameng nih, saya udah tahu caranya. Gimana sih supaya orang kalau ngomong itu nggak masuk dalam hati. Jadi intinya itu di diri kita dulu. Jadi rasa sakit itu akan masuk karena kita yang membiarkan. Jadi jangan biarin rasa sakit itu masuk ke dalam diri kita. Orang mau ngomong apa? Oke. Pikirin yang lain. Orang ngomongin jelek tentang kita, pikirin aja yang lain. Nanti abis ini aku mau beli es krim, nanti abis ini aku pengen main sepeda sore-sore. Jadi itu nggak akan mempengaruhi. Kalau menurutku sih seperti itu. Jangan biarkan rasa sakit itu masuk. Atau jangan dibiarin deh, jangan dikasih kunci rasa sakit itu masuk ke dalam diri kita. Karena itu akan mempengaruhi kita ke depannya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Alicia. Terima kasih Kak Alicia. Sama-sama.
Masih ada yang antri 2 orang yang ingin bertanya saking antusiasnya ini, Kak. Masih bisa dilanjut kira-kira, Kak? Boleh. Oke, ini pertanyaan dari tingkat 3 ya, Kak Erlia dan Kak Nadia. Nggak tahu yang mana yang nanya ini, karena mereka bersatu padu dalam satu video Zoom. Ya. Silakan. Duo. Oke. Kak Erlia dan Kak Nadia Nur. Nah, berdua tetap jaga jarak mungkin ya. Silakan Kak Erlia dan Kak Nadia. Oke, sambil menunggu mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ke tingkat 2, Kak Reni Anggraini. Silakan Kak Reni. Kak Reni. Ya, sudah hadir Kak Reni. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Reni, Kak. Terima kasih sebelumnya, Kak, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya ya, Kak, pada hari ini. Jadi ini saya tuh mau tanya, Kak, gimana sih cara kita untuk menemukan diri kita sendiri itu, Kak? Karena sebagian apa yang misalnya kita lakukan itu untuk menyenangkan orang, tapi tidak untuk kita. Dan kita juga tidak berani untuk mengatakan tidak kalau kita misalnya tidak suka. Kalau spesifikasinya lebih jelasnya, terkadang kita itu juga susah untuk mengeluarkan emosi emosi yang baik itu, Kak. Kalau kita lagi marah, kita susah untuk mengontrol emosi kita gitu. Jadi bagaimana caranya, Kak? Oke. Ya itu sih. Kalau menurut saya nih, penting untuk mengenali diri kita. Semakin kita kenal dengan diri kita, semakin bisa kita mengontrol apapun yang akan keluar dari pikiran ataupun dari dalam kita sendiri. Dulu juga, saya juga tipikal orang yang kalau emosi itu lebih suka mendam sebenarnya. Dan menurut saya itu nggak baik, karena emosi yang kita pendam itu akan membawa beban ke depannya. Dan itu akan mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi attitude kita, dan itu akan membawa aura yang akan menular ke orang, dan orang itu akan merasakan, ini orang lagi nggak baik-baik aja, ini orang lagi sedih, gitu. Dan gimana sih cara mengontrol emosi? Memang nggak mudah. Saya pasti selalu ada kata-kata nggak mudah, karena menurut saya untuk merubah sesuatu itu nggak mungkin terjadi dalam semalam, dalam sehari, dalam waktu 3 jam, 1 jam, 2 menit, nggak mungkin. Tapi itu ada proses. Di mana kita ada proses di situ. Jadi proses untuk lebih mengatur gimana sih untuk tidak terlalu menunjukkan emosi. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah masalah apa yang kita hadapi. Apakah itu worth banget untuk kita mengeluarkan energi sebesar itu? Apakah itu tidak membuang-buang energi kita apabila kita mengeluarkan emosi sebesar itu? Jadi kita harus mengetahui diri kita bahwa kita harus percaya dalam saya tidak akan mengeluarkan energi yang besar untuk hal yang tidak penting. Karena itu tidak akan membawa manfaat untuk saya, dan tidak akan membawa manfaat untuk dia. Yang pertama kita harus tahu itu. Di saat kita udah tahu nih kepentingan kita di dalam sebuah masalah itu, maka kita udah tahu kita harus seperti apa. Masalahnya sepele banget, tapi kita marahnya besar banget. Itu menguras energi. Saya udah pernah merasakan itu juga. Masalahnya itu kecil banget. Dan kita merasa sakit hati. Kita harus mengeluarkan amarah itu karena kita udah marah banget, nggak tahan. Terus ujung-ujungnya apa?
Yang terjadi penyesalan, kenapa sih aku kayak gitu? Kenapa sih tadi aku nggak diemin aja? Karena itu juga toh nggak terlalu penting, nggak akan mempengaruhi masa depanku, nggak akan mempengaruhi apa yang aku lakukan. Dan apa sih hal yang paling buruk kalau misalnya kita mengeluarkan energi sebesar itu? Yang pertama itu akan menguras diri kita dulu sendiri. Nanti seharian kita akan merasa marah, kita akan merasa sedih, kita akan merasa kecewa akan perasaan itu. Dan itu nggak baik untuk diri kita sendiri loh. Yang terutama itu nggak baik untuk diri kita sendiri. Jadi, ya itu, kita harus belajar untuk mengontrol diri kita sendiri, mengetahui masalah ini. Apakah ini penting untuk mengeluarkan emosi sebesar itu, atau kita memilih untuk udah mundur dulu, tenangin diri, lakukan aktivitas lain. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita mengetahui dulu masalahnya apa, dan seberapa besar sih energi yang harus saya keluarkan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau memang ini masalah yang sangat penting, saya akan melakukannya karena saya percaya bahwa saya bisa menyelesaikannya. Dan saya akan menyelesaikannya itu dengan pertama calm down dulu, tenang, pikirkan dulu masalahnya apa, bisa diselesaikannya seperti apa. Begitu sih. Dan sampai sekarang juga saya masih belajar untuk selalu mengontrol emosi, mengontrol diri saya, dan mengetahui dulu apa masalahnya sebelum saya emosi dan lain-lain gitu. Itu lebih baik, karena itu akan menjaga diri kita juga. Menurut saya sih seperti itu. Semoga bisa membantu ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Salam kenal ya. Terima kasih Kak Alicia dan Kak Reni. Kembali lagi kita tunggu Kak Erlia dan Kak Nadia, apakah sudah siap? Oh, mohon maaf tadi terkeluar ya dari Zoom. Oke, Kak Nadia dan Kak Erlia, kami silahkan kalau sudah masuk Zoom. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Izin Kak Alicia, saya Erlia, mahasiswi tingkat 3. Halo. Dibuka aja maskernya mungkin Kak Erlia. Iya, Kak Erlia dibuka aja maskernya. Nggak apa-apa, ya kan? Nah, tunjukkan wajah cantikmu ya. Ibu jangan. Ayo. Kelihatan tuh. Sudah, Bu. Kak gini mau nanya mengenai gimana sih cara kita buat memahami diri supaya bisa lebih percaya diri ke depannya gitu, Kak? Cara menjadi diri sendiri. Cara kita memahami bagaimana kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Oke. Saya coba jawab ya. Pertama-tama boleh tahu nggak sih selama pandemi ini kegiatannya apa aja? Karena lagi kuliah jadi ngerjain tugas, Kak, terus juga main sosial media. Sosial media ya, oke. Oke, jadi pertanyaannya tadi cara mengetahui kelemahan diri sendiri dan merubah itu menjadi sebuah kepercayaan diri gitu ya, confident. Mencari tahu kelemahan diri kita. Jadi yang pertama itu juga itu adalah basic juga di mana saya belajar untuk mengetahui dulu diri saya. Apa sih yang ada dalam diri saya ini? Kelebihan saya apa? Kalau kita mau menyebut kelebihan dalam diri kita, ada beberapa yang dengan spontanias akan mengatakan bahwa saya pemberani, saya tinggi, saya pintar ngomong. Tapi kalau disuruh menyebutkan kelemahannya, beberapa orang itu ada malah yang lebih nyaman menyebutkan kelemahannya kan. Kayak, saya tuh
malu, saya nggak bisa nulis, saya ini, dan lain-lain. Nah, di situ harus ada balance. Jadi, semakin kita kenal dengan diri kita, semakin kita tahu kekuatan dan kelemahan kita. Jadi, kita tanya dulu nih, di dalam diri kita, kelebihan kita apa? Jadi, kita tanya, kelebihan kita itu apa dulu? Setelah kita tahu kelebihan kita, sandingkan dengan kelemahan kita. Setelah kita tahu kelemahan kita itu apa aja, karena saya percaya bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihan dan kelemahan ini bisa menjadi salah satunya itu dia saling membantu sebenarnya untuk mencapai sesuatu ke depannya. Dan kelemahan itu bisa menjadi kekuatan jika kita tahu caranya gimana untuk merubahnya. Kita sebutin kelemahan kita. Lalu apa? Itu dulu. Aku ceroboh, aku nggak teliti. Aku pengen nyanyi tapi aku malu. Aku pengen bisa ngomong di depan banyak orang, tapi aku takut. Aku pengen bisa bangun pagi, tapi aku tidurnya malam terus. Lalu apa lagi? Aku pengen banget kerja di perusahaan besar, tapi aku nggak punya pengalaman kerja. Selalu ada tapi. Lalu habis itu apa? Jadi setelah kita mengetahui ini kelemahan kita apa aja, kita akan tahu sebenarnya solusinya itu apa. Kalau kita takut, solusinya apa? Kalau kita tetap takut, kita nggak akan bisa merubah apapun ke depannya. Kita akan tetap seperti itu. Tapi kalau kita berani melangkah satu langkah aja ke depan, makanya saya bilang butuh satu kesempatan aja untuk merubah semuanya, keluar dari comfort zone kita, keluar dari zona nyaman kita untuk yaitu membiasakan kita mencoba pengalaman-pengalaman baru. Saya malu. Dulu saya juga nggak berani ngomong depan umum. Akhirnya saya coba MC, gagap-gagap dan salah-salah nyebut nama. Tapi itu nggak apa-apa. Jadi kita harus melawan rasa takut itu dulu sendiri dalam diri kita, karena ya kalau kita tidak melawannya, sampai kapanpun kita akan menjadi seperti itu saja. Kelemahan itu akan tetap ada. Dan kelemahan itu kita nggak bisa overcome, nggak bisa merubah apapun di situ. Padahal kita bisa, selama kita mau, dan kita percaya kita bisa. Itu dulu. Kita percaya dulu bahwa diri kita bisa. Baru kita mengetahui diri kita dulu. Mengetahui kelemahan, mengetahui kelebihan kita, dan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan dengan ketakutan yang kita punya, kelemahan yang kita punya itu apa. Di situ saya sudah, dan saya yakin bahwa rekan-rekan dan teman-teman semua itu pasti tahu. Pasti memiliki solusinya seperti apa. Cuman takut aja untuk memulainya. Takut udah gagal duluan. Dan saran yang bisa saya berikan adalah jangan takut gagal. Gagal itu pembelajaran, teman-teman. Dan gagal itu nggak masalah, tapi menyerah itu masalah. Jadi kegagalan itu kita masih bisa mendapat pembelajaran di situ. Kegagalan itu adalah bibit dari kesuksesan, teman-teman. Percaya deh. Tapi menyerah itu adalah end of everything. Jadi kalau kita sudah menyerah di suatu keadaan, kita tidak akan bisa merubah sesuatu. Kita tidak akan bisa mengembangkan diri kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi belajar dari kelemahan kita, belajar dari sebanyak mungkin orang, teman-teman. Karena pengalaman orang lain, kita berbicara berkomunikasi dengan orang lain, itu akan menambah wawasan di diri kita sendiri. Menurut saya sih seperti itu yang saya alami, seperti itu juga. Jadi cara mengetahui kelemahan itu saya yakin teman-teman udah punya. Tulis aja. Tulis dulu kelemahannya apa. Atau kalau kita nggak pengen nulis, pikirin aja. Kita pasti udah tahu kok dalam diri kita masing-masing itu sudah ada kelemahan kita apa. Lalu apa? Kira-kira solusinya apa? Di situ nanti kalian bakal nemu sendiri. Karena cara saya untuk mengetahui kelemahan saya, dulu saya tulis. Setelah saya tulis, saya pikirkan. Saya takut saya harus ngapain? Saya takut ngomong depan orang. Terus yang harus saya lakukan sekarang apa? Dan alhamdulillah sekarang udah menjadi lebih baik.
rasa takut itu masih ada kok, tapi saya udah bisa mengontrol rasa takutnya untuk tidak mempengaruhi saya. Jadi sekarang itu menjadi kekuatan. Dan saya jadi senang dengan tantangan. Semakin banyak orang, semakin baik. Karena di situ saya akan belajar. Seperti itu. Semoga bisa membantu ya jawabannya. Terima kasih Kak Alivia atas jawabannya. Terima kasih Kak. Sepertinya ini Sama-sama. Habis dan timing kita juga sudah habis, ditambahkan dengan pertanyaan tadi yang semuanya. Terima kasih banyak para peserta mahasiswa tingkat 1, 2, dan 3 masih bersedia. Dan saya perhatikan ada yang sampai mencatat Kak Alivia dari apa yang Kak Alivia sampaikan. Ya ampun. Ya, di akhir I appreciate that. Beneran. Saya sangat menghargai usaha teman-teman yang mau mendengarkan cerita saya, yang mau mendengarkan perspektif saya, dan saya senang juga tadi ada teman-teman yang bertanya. Menurut saya itu pembelajaran buat saya juga untuk menjawab pertanyaan atau apa yang kalian ingin tanyakan. Di situ saya juga belajar untuk gimana sih cara menjawab, gimana sih untuk mengetahui mungkin itu masalah yang kalian lalui, mungkin ada yang similar atau yang sama dengan apa yang saya lalui, dan saya ya mohon maaf sebelumnya kalau memang saya memang bukan expert ya di bidang ini, cuman saya bisa memberikan masukan dan solusi sesuai dengan apa yang saya alami, perjalanan yang saya alami sampai sekarang, seperti itu. Tapi saya sangat menghargai semua antusias teman-teman. Saya bangga. Oke, masih ada satu video sepertinya ya Kak, yang di akhir materi tadi ya Kak? Iya, itu satu video. Oke, ini coba kita bukakan dulu. Ya, silahkan diputarkan dulu mungkin. Susah di play ya? Masih ada masalah teknis sebentar ya, sambil menunggu. Masih belum terbuka. Kita tunggu beberapa hal tadi yang saya perhatikan. Jadi sekali ya dengar quote-quote dari Kak Alivia yang keren, terutama tadi kalau gagal tidak masalah kan gitu ya Kak ya. Tapi menyerah itu adalah masalah. Amazing itu buat para remaja-remaja saat ini ya, perlu dijadikan catatan gitu ya. Termasuk saya yang masih remaja ini juga bermasalah terkait itu ya. Perlu diperhatikan, gagal itu tidak masalah ya, menyerah itu masalah. Nah, kita garis bawahi tebal-tebal itu agar kita terus semangat. Kayaknya yang benar banget. Baru direvisi 1 kali, aduh udah revisi, pusing ya. Padahal itu adalah tahap pembelajaran sebenarnya. Itu sayang sekali kalau benar banget. Dibiarkan begitu saja. Padahal kalau kita petik hikmahnya itu pasti kita belajar dengan apa yang telah diperbaiki, begitu ya. Kita semua harus memiliki leadership yang tinggi ya. That's right, benar banget. Iya, oke. Bagaimana? Apakah sudah bisa? Oke, silakan.
Videonya jadi nggak ada suaranya ya? Ada. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kok Mbak. Work hard, you make money. You do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help. You make their lives better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful positive vibes. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you, this person didn't give up, that is the day when you live. Udah. Iya. Baik, terima kasih videonya. Saya juga sering melihat video Bapak Santi ini dengan kisahnya dia yang luar biasa ketika harus ditinggalkan suami dalam kondisi Changing ya, Muniba Mazari. Jadi itu salah satu, benar banget. Jadi dia sedikit menginspirasi saya juga untuk memberikan sedikit bahwa masalah apapun yang kita alami, kita akan baik-baik saja untuk melewatinya. Selama kita mau, selama kita yakin kita bisa melewatinya, maka kita bisa. Dan makanya dia bilang kita seperti busa. Jadikan diri kita seperti busa, menyerap energi negatif yang mereka punya dan merubahnya menjadi sebuah energi positif, karena kita yakin kita bisa merubah kehidupan orang lain. Dan karena kita, atau karena omongan kita, karena vibe kita, karena pembawaan kita, maka orang itu nggak jadi menyerah, orang itu nggak jadi sedih lagi, orang itu menjadi lebih baik, lebih percaya diri lagi dengan dirinya sendiri. Dan di situ adalah makna kehidupan. Jika kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga kita semua di sini bisa seperti itu. Sharing happiness to other itu penting. Amin, amin. Amin. Baik, luar biasa materi hari ini untuk workshop soft skill kita ya Kak ya. Di luar kita belajar akademik, kita perlu kemampuan soft skill yang seperti ini. Sehingga mudah-mudahan energi positif yang sudah disebarkan oleh Kak Alicia hari ini mampu diserap juga oleh teman-teman kita, para peserta remaja AKBMB. Begitu ya. Baik, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dan bisa merubah sedikit mindset kita terkait dengan kepercayaan diri kita. Ya, energi negatifnya mari kita buang saja, serap energi positif. Ya, kalau Muniba Mazari menyerap energi negatif untuk dijadikan kekuatan. Ya, dijadikan dirinya sebagai kong atau busa untuk dikuatkan menjadi sebuah energi positif. Kalau kita juga bisa menjadikan menjadi energi positif. Tapi kita juga bisa menyerap energi positif dari orang lain untuk menjadi kepercayaan diri kita, untuk menjadi semangat bagi kita semuanya. Oke deh, terima kasih hari ini materinya dari Kak Alicia Madria 5. Kita wisata Manuntung kita yang luar biasa ya. Juga Duta Humas Bayangkara Polda Kalimantan Timur 2020. Amazing sekali Kakak. Dan mungkin sebelum ditutup, karena ini memang acara workshop, tentunya ada satu poin hasilkan dari sebuah pertemuan kita. Nah, workshop untuk ya para peserta melaksanakannya, yaitu para peserta diwajibkan untuk melatih kepercayaan dirinya hasil dari pertemuan hari ini dengan cara membuat video. Videonya boleh dalam bentuk apapun ya, boleh di-up
melalui TikTok, melalui IG, melalui media yang lain. Silakan videonya dibuat, jangan lupa tag Akbid Borneo Medistra Balikpapan IG-nya, dan juga tag IG Kak Alicia juga boleh ya. Nah, ini adalah sebagai bentuk hasil workshop hari ini. Adik-adik diwajibkan membuat video, ya, membuat video yang memberikan informasi tentang kepercayaan diri atau self confidence. Boleh misalnya mau main TikTok yang begini-begini itu ya, menghasilkan tulisan-tulisan tentang kepercayaan diri itu apa. Saya yang belum seperti ini tidak percaya diri. Kita mengikuti workshop saya akhirnya menjadi orang yang percaya diri misalnya, itu juga boleh. Yang penting adik-adik upload video yang share tentang self confidence agar kita mampu memberikan efek positif atau energi positif kepada semua orang di luar sana, bukan hanya di AKBMD ini saja. Itu adalah tugas kegiatan hari ini. Jangan lupa oleh Kak Intan, ya Kakak Intan yang luar biasa, adminnya AKBMD kita. Yang sudah data pengumpulannya di hari Selasa. Ya, hari Selasa nanti adalah data terakhir pengumpulan. Kalau banget ya, nanti kalau hari dibagikan sertifikat ilmu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lagi kami ucapkan dan telah memberikan motivasi dan semangatnya serta energi positifnya untuk hari ini Medistra Balikpapan. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk semuanya sudah menerima saya hari ini, menerima kekurangan saya, dan semoga apapun yang saya katakan itu pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya. Jadi saya minta maaf. Dan saya berharap semoga teman-teman, rekan-rekan semua bisa mengambil hal positif dari saya dan menyebarkannya kepada orang-orang lain, hal-hal yang positif tentunya. Jadi saya cuma bisa bilang, jangan menyerah, believe in yourself, bahwa kalian itu spesial, kalian itu berharga, kalian itu ada value-nya, you are valuable. Jadi jangan pernah menyerah, kalian itu udah cukup, you are enough. Oke, jadi stay positive, enjoy everything, and happy every day. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alicia. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Kita boleh meninggalkan room. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.